Baik, kita lanjutkan video sebelumnya. Ini seri tentang belajar Laravel seperti itu. Untuk yang kali ini kita mencoba membuat create update delete untuk project kita yang ada di sini. Nah, sebelumnya di sini kan belum ada apa-apa, jadi setelah saya buka yang di sini ini masih nggak ada apa-apa, masih semuanya kosongan seperti itu. Kita kemarin kayaknya cuma masukin di view. Di sini ada untuk membuat template, contoh buat template seperti apa kayak gitu. Jadi ini template mainnya. Kemudian di sini sudah kita buat tentang model yang seperti ini, tampilan yang ada. Untuk melihat routing tentu saja ke route web. Oke, di sini sudah lumayan banyak yang kita buat. Jadi contoh yang kita akses di sini yang home. Misalkan di sini kita akses home, berarti di sini tinggal slice home. Oke, ini home-nya selamat pulang. Jadi ini yang sudah kita buat seperti itu. Kalau lupa nanti bisa dibuka aja yang ada di sana. Wah, ini apa ini yang salah ini. Jadi bisa nanti dibuka aja. Oh, ini ada closure-nya salah. Dia to view argument. Kayaknya ada yang salah yang kemarin. Jadi karena di sini pakai nomor HP, makanya di sana ada keterangan seperti itu. Oke, kita biarkan saja yang seperti tadi itu. Sekarang di bawah sini di file root kita coba membuat sekarang CRUD data. Jadi create update delete seperti itu yang kita buat yang sekarang. Oke. Untuk tabelnya di sini sudah saya coba siapkan, itu ada produk, customer, kemudian ada pesanannya, kemudian di sini ada kategori dari produk ini sendiri. Nah, sebenarnya ini untuk nanti ke depannya kita bisa mensimulasikan gimana model relasi kalau di Laravel ini kan one to one yang ini atau one to many, kemudian ini many to many seperti itu. Jadi satu customer bisa membeli produk, satu produk yang banyak, satu produk bisa dibeli oleh banyak customer. Itu maksudnya. Di satu kategori bisa memiliki banyak produk. Ini contoh aja yang seperti ini. Nah, kita mau coba membuat dari misalkan customer di sini. Ada tabel customer, kemudian nanti kita buat tabel produknya belakangan. Oke. Ini yang customers. Berarti di sini kolom-kolom ini nanti kita lihat modelnya seperti apa. Oke, yang pertama untuk membuat yang seperti ini, kita belum punya database-nya, itu yang pertama dulu. Kita belum punya database-nya, kemudian kita belum punya model, controller, sama view-nya juga belum punya. Oke, jadi yang di sini berarti yang awal kita buat dulu database-nya. Silahkan dibuka dulu ini. Nama database-nya kita sesuaikan saja dengan nama project-nya. Web Service 21 misalkan, karena ini nama projectnya Web Service 21. Oke, sekedar ini aja yang kita buat. Kemudian cara selanjutnya untuk CRUD data itu kita set nama database yang kita buat tadi di bagian file.env yang ada di sini. Jadi di sini ada nama database seperti ini, berarti ini kan kita set ke nama databasenya Web Service 21. Yang lain-lain kita biarin aja. Ini sesuaikan nanti dengan laptopnya masing-masing. Kalau di sana pakai password, ya silahkan dimasukkan passwordnya. Oke, ini untuk settingnya sudah yang seperti ini. Kemudian selanjutnya, oh ya tipsnya ada di sini. Salah satu tips di sini bagi yang jalanin Laravel pakai PHP Artisan seperti ini, kemudian merubah file env. Matikan dulu server artisannya, nanti setelah merubah file env nanti hidupin lagi seperti itu, karena dia nanti nyari setting yang baru lagi dari file env yang ada, itu maksud saya. Tapi karena ini pakai Laragon, dia selama ini yang saya temuin nggak ada masalah ketika kita ngerubah file .env yang ada.
Oke, itu tipsnya. Jangan sampai nanti kok nggak mau berubah. Itu karena belum di restart aja server PHP Artisannya seperti itu. Oke, selanjutnya yang kita buat di sini kalau sudah membuat apa namanya? Membuat tadi database, kemudian udah kita setting di sini, kita membuat yang namanya modelnya, controllernya, sama ada migrasi kalau mau bikin migrasi seperti itu. Nah, jadi bisa aja kita bikin migrasi, bisa juga enggak. Nah, itu yang enaknya di sini. Kalau mau pakai migrasi silahkan, kalau enggak mau juga bisa. Oke, cara yang paling simpel sebenarnya bisa kita bikin yang kita sebutkan tadi itu dengan sekali satu baris coding yang ada di sini. Ini kebetulan. Oke, ini cara simpelnya. Bisa kita buat model controller sama migrasi dengan satu kali pengetikan satu baris coding yang di sini. Jadi contoh di sini kalau kita mau buat tiga-tiganya, PHP Artisan make model, bikin modelnya, namanya modelnya nanti customer. Karena di sini ada namanya customer, ini pakai plural tapi di modelnya disarankan pakai yang singular seperti itu, nggak ada S-nya. Kemudian selain bikin model, di sini kita bisa nambahin flag namanya C minus controller maksudnya. Ini kayaknya bisa kayak gini, controller min nanti yang lain juga selain controller nanti kita bisa bikinin migrasinya. Migration sama yang lainnya misalkan mau bikin resource-nya. Atau ini nggak perlu yang resource. Jadi dua ini aja. Jadi kita bisa bikin model, controller sama migrasi sekalian di sini. Cuma dibuat nama modelnya aja yang pertama seperti itu. Jadi ini cara yang pertama. Ini coba kita enter. Nah, jadi dia bikin model, dia bikin migrasi namanya create customer stable. Jadi ada S-nya di belakangnya. Kemudian dia bikin controller juga seperti itu. Ini cara yang sekali jalan langsung selesai. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di controller ada customer, di model ada customer, kemudian di database migration di sini ada customer table seperti itu. Jadi ini cara singkat yang dikasih untuk oleh Laravel. Tapi nanti ini coba dilihat nama ininya, namanya nanti dia sesuai dengan yang kita buat tadi. Semisalkan nanti mau bikin yang beda-beda, misalkan nama controller sama nama modelnya bisa dibedakan, berarti nggak bisa kita pakai yang ini nih, yang sekali jalan ini. Kita harus bikin satu-satu seperti itu. Nah, kalau mau bikin satu-satu gampang aja. Ini coba kita hapus. Misalkan seperti ini. Ini kita hapus, nanti kita bikin lagi. Jadi PHP, misal kita bikin modelnya dulu, PHP Artisan make model. Misal nama modelnya di sini mau pakai bahasa Indonesia, misalkan pelanggan, misalkan kayak gitu. Ini bisa. Kemudian nanti kita mau bikin nama controllernya, misalkan customer ya, customer controller. Nah, ini bisa-bisa aja. Jadi maunya nanti pelanggan, ada pelanggan, kemudian ada customer seperti itu. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Itu tergantung dari programmernya aja seperti itu. Tapi cara paling singkat yang bisa yang kita pakai, cara yang pertama tadi, yaitu pakai sekali jalan menggunakan flag yang tadi. Nah, mana dia? Nah, yang ini. Ini juga bisa dipersingkat sebenarnya pakai min C, kemudian ini C ini controller, M ini migrasi. Min C min M seperti itu bisa dipakai. Oke. Kita enter. Ini sama seperti yang tadi, jadi dia bikin model, dia bikin migrasi sama bikin satu lagi yaitu controllernya seperti itu. Oke. Jadi ini cara untuk membuat controller
model dan migrasi. Sekali lagi migrasi ini dia sifatnya pilihan aja. Jadi seperti itu bisa dibuat migrasinya atau bisa juga tabelnya langsung dibuat di sini. Itu sama aja. Tabel yang di sini itu bisa kita buat di sini juga. Sama itu proses seperti itu. Oke. Selanjutnya yang di sini selain yang tadi kita sudah bikin yang ini, selanjutnya ya kita isi migrasinya sekarang seperti itu. Jadi migrasi di sini kita buka file migrationnya. Di sini nanti dia langsung bikin yang namanya tabelnya, skema atau tabelnya nanti dia bikinnya pakai plural atau pakai S di ujungnya. Itu gampangnya seperti itu aja. Oke, kita mau buat sekarang ID. ID ini sudah ada. Jadi ini nama-nama kolomnya, ID sudah ada. Kemudian yang kedua name, phone, email, address. Oke. Berarti nanti tinggal di sini $table ditambahin aja. Karena di sini name ini varchar berarti bisa kita pakai string namanya di sini. Jadi string nama kolomnya apa di sini kayak gitu. Nama kolomnya name. Kemudian bisa kita panjangnya berapa seperti itu. Panjangnya di sini contoh 50. Jadi nanti kolomnya name panjang karakternya nanti maksimal 50 seperti itu. Yang selanjutnya di sini font. Font berarti tinggal di sini string juga. Jadi nggak ada varchar di sini yang dipakai, cuma string, integer, boolean, nanti seperti itu. Ini sama email, ini emailnya 50 juga. Kemudian ada address. Ada address. Nah, address ini karena dia panjang nggak perlu kita bikinin seperti ini. Nah, jadi dikosongin aja dan nanti dia ngambil yang paling besarnya 255 itu. Oke, selanjutnya di sini ada timestamp. Timestamp ini bawaan Laravel untuk bikin dua kolom ini. Jadi nggak perlu kita bikin timestamp lagi seperti itu. Nggak perlu kita bikin kolom yang dua ini, create add sama update add karena udah ada timestamp ini. Ini untuk mempermudah aja. Nah, gitu. Oke, ini migrasinya sudah jadi. Tinggal sekarang kita migrate atau kita jalankan coding migrasi ini biar nanti dia membuat tabel di dalam database kita yang ada di sini. Oke, caranya PHP Artisan migrate seperti itu. Ini kita enter. Nah, ini dia sudah bikin tabel customer yang paling bawah. Ini di atas juga dia bikin tabel users karena ini memang bawaannya nanti biar kita bisa langsung bikin login seperti itu pakai yang ini. Tapi yang di bawah di sini ada tabel customer juga seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat ini sudah berhasil. Kalau kita lihat di sini kita refresh database-nya. Nah, ini ada tabel yang sudah dibuat dari migrasi. Yang kita buat tadi kan customer. Nah, di sini ada name, phone, email, address, create add, update add. Strukturnya di sini bisa kita lihat. Jadi yang address di sini 255, kemudian yang lain juga seperti itu. Oke, itu untuk migrasi dari Laravel, bikin migrasi. Tapi sekali lagi migrasi ini dia sifatnya opsional. Jadi bisa dibikin migrasinya atau bisa juga enggak. Jadi mau pakai atau mau enggak silahkan. Seperti itu untuk migrasi. Kalau enggak pakai ya bikin nanti tabel sama dengan struktur yang seperti ini di PHP-admin atau Heidi SQL atau SQL yang lain yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan rekan-rekan sekalian. Oke, sampai sini kita coba memasukkan data acak dulu. Jadi contoh di sini customernya namanya seperti ini, kemudian ini nomor HP, itu emailnya mymail@mail.com, misalkan addressnya Earth, misalkan dia di bumi seperti itu. Kemudian ini kita coba masukin juga biar nggak kosong. ID-nya nggak perlu dimasukin ya karena dia auto increment.
Ini misal namanya Ahmad. Ini nomor HP, kemudian emailnya mad23@mail.com, misalkan seperti itu. Ini alamatnya di bumi juga. Kemudian ini kita masukin. Kalau sudah ya tinggal go aja. Oke. Ini nanti biar kita bisa mencoba seperti itu, memperlihatkan atau menampilkan data yang dari database yang ada atau dari tabel yang sudah kita buat. Oke, sampai sini untuk migrasi cara awal CRUD seperti itu, membuat tabelnya. Jadi bisa diperhatikan gimana bikin database, kemudian setting di file env, kemudian dibuat yang tadi migrasi model sama controller. Ini video dasar awal untuk CRUD. Nanti kita lanjutkan untuk menampilkan data dulu dari database atau dari tabel yang sudah kita buat. Sekian dan terima kasih.